Konsumsi 5 makanan ini setiap hari, teman-teman bakalan mengalami penurunan minimal 5 kilogram sampai 10 kilogram dalam waktu 30 hari. Biar kayak klien-klien gue ini ya, yang berhasil turun sebanyak 5 kilo nih dalam sebulan, atau bahkan 6 kilo dalam waktu 3 minggu aja, atau bahkan yang lain 10 kilo dalam sebulan, 9 kilo nih dalam sebulan ya, atau bahkan 1,5 bulan itu bisa 10 kilo turunnya, dan ukuran baju dari XL langsung turun jadi M. Nah, teman-teman bisa lihat before afternya ya. Ataupun teman-teman mau jangka panjang kayak followers kita nih, turunnya 40 kilo dalam 3,5 bulan. Ataupun 45 kilo nih dalam waktu 3 bulan. Dan makanan ini juga yang ngebantuin gua turun dari kadar lemak 30% gini, mukanya cabi ya, perutnya buncit, ke kadar lemak 15% kayak gini sepanjang tahun ya. Gua jalan-jalan kemanapun, keluar negeri dan lain-lain, makannya masih agak ngaco gitu ya, tapi kadar lemaknya tetap masih sama. Karena apa? Karena kita masih terus mengkonsumsi 5 makanan ini setiap harinya. Jadi apa aja makanannya yang bakalan habisin lemak di tubuh kita ini, kita langsung bahas aja. Nah, sebelum ke pembahasan, gue mau kasih tahu dulu logika berpikirnya kenapa kita wajib mengkonsumsi 5 makanan ini dan kita jadi habis tuh lemaknya. Yang paling pertama, makanan-makanan 5 ini adalah makanan yang menaikkan metabolisme kita. Bukan hanya makanan ini menaikkan metabolisme kita, makanan ini itu kaya akan nutrisi. Nutrisinya dari makronutrisi, protein dan lemak ya, mikronutrisi, vitamin-vitamin, dan juga mineralnya. Oke? Karena dia kaya dan dia naikin metabolisme. Yang kedua, logikanya adalah kita jadi gampang kenyang. Sehingga kita nggak nyemil-nyemil yang naikin berat badan kita. Jadi itu logikanya kenapa kita konsumsi 5 makanan ini, kita bakalan badannya jadi nggak ada lemak lagi yang berlebihan. Tapi ingat, makanan 5 ini jangan diracun dengan teman-temannya, Pak. Lu makan pakein tepung, pakein kecap, pakein mie. Itu malah apa? Malah makanan 5 ini bikin kita jadi gendut. Kita langsung bahas aja ya. Makanan yang pertama yaitu adalah telur, Pak. Oke, telur ini kenapa gue jadiin nomor 1 atau makanan yang pertama? Karena pertama, ini semua bisa dijangkau. Mau lu kelas menengah, mau lu kelas bawah, mau lu kelas duitnya nggak berseri, itu semua orang makan telur ya. Semua orang bisa akses terhadap telur. Dan juga proteinnya juga ya, itu lumayan tinggi ya, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Karbohidratnya rendah, cuma 1 gram doang di satu telur ya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Mikronutrisinya juga banyak, terus bisa dimasak dengan cepet. Iya kan, pokoknya nggak ribet deh kita makan telur. Kita bisa pakai bekel, kita bisa pakai buat cemilan ya kan. Dan juga kita bisa ubah tuh telurnya dari telur rebus jadi omelet, telur mata sapi, telur api lah. Pokoknya segala macamnya, kita banyak banget jenis telur. Itu yang pertama. Makanan yang kedua, ini temennya telur. Yang seharusnya teman telur bukan kecap. Jangan ntar malu lu gula darah lu naik, asam urat lu kumat ya. Teman telur yang seharusnya yaitu adalah daging merah. Contohnya apa? Contohnya misalnya sapi atau kambing ya. Sapinya kan ada banyak macam kan. Kita bisa pilih, ada steaknya, ada daging irisnya, ada daging gilingnya, dijadiin patty burger gitu ya. Banyak banget jenisnya. Dan daging merah itu adalah protein ya, atau makanan yang paling tinggi kandungan heme iron atau zat besinya. Jadi bedanya heme iron dengan iron biasa adalah penyerapan di tubuh kita. Terutama buat perempuan. Kalau perempuan lagi mens, itu kan semua ironnya keluar semua ya. Darahnya keluar semua. Kalau kita misalnya nggak mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi ini, heme iron ini, kita bakalan lemes. Tapi kalau misalnya kita makan, itu bakalan mengembalikan semua heme iron yang udah keluar akibat menstruasi. Oke, jadi kita bertenaga lagi. Makanya daging merah ini justru penting buat perempuan. Jangan takut daging merah misalnya bikin kista. Bukan. Yang bikin kista adalah karena kita keadaannya gula darahnya tinggi. Ingat, makanan kanker itu adalah gula. Oke? Jadi kalau lu makan daging merah sama gula yang banyak, ya kanker atau tumornya bakalan bisa regenerasi. Tapi kalau daging doang, kanker nggak akan bisa beregenerasi. Dan di daging merah itu, buat teman-teman yang nggak tahu ya, itu banyak banget nutrisi lain. Contohnya misalnya ada potasiumnya atau kalium ya, itu mineralnya tinggi. Terus ada magnesium, ada juga mikronutrisi. Vitamin-vitaminnya lengkap. Tadi selain zat besi ya, ada banyak vitamin, teman-teman bisa lihat di layar ya. Dan jenis masakannya juga kita bisa goreng ya kan, kita bisa grill, kita bisa panggang, kita bisa rebus, kuah ya kan. Banyak banget. Nah, makanan yang ketiga yaitu adalah ayam, Pak. Kenapa penting ayam ini? Karena ayam ini bakalan memberikan variasi di makanan kita sehari-harinya. Contohnya misalnya paha ayam filet atau dada ayam kita campur dengan paha ayam. Jadi jangan nanti kita makannya dada mulu, kita makannya paha juga. Karena paha jauh lebih enak ya, karena ada tekstur lemak di situ, karena ada konten lemak di situ. Dan ayam pun juga tinggi mikronutrisinya, vitamin B-nya tinggi. Kita bisa bikin banyak macam ya, bisa sop ayam, ya kan, bisa dibikin ayam goreng, ayam panggang, pokoknya banyak banget. Nah, makanan yang keempat yaitu adalah kita bisa konsumsi ikan, Pak. Apapun jenis ikannya. Kalau saran gue yang bagus adalah ikan laut, yang makanannya itu adalah makanan alami, sehingga omega 3-nya itu tinggi banget. Tapi kalau misalnya makanannya itu buatan manusia ya, karbo juga gitu makanannya ya, itu omega 6-nya yang tinggi. Omega 3-nya sedikit banget. Banyak banget ya ikan-ikan yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa konsumsi itu untuk pengganti tadi ya makanan-makanan sebelumnya. Nah, yang terakhir ini lebih cenderung ke minuman ya, yaitu adalah kita wajib untuk minum air elektrolit. Oke? Mau dalam bentuk air es ya kan, ataupun air anget gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan
elektrolit di tubuh kita ketika kita sedang aktif membakar lemak. Jadi kalau kita lagi olahraga itu kan keringetan kita kan, atau misalnya kita lagi jalan jarak jauh ya, misalnya kita latihan beban, kita bakalan keringetan, cairan kita bakalan drop. Nah kalau kita misalnya nih minum minuman yang kemasan, itu gulanya tinggi, walaupun memang ada sodiumnya sedikit. Tapi kalau bikin sendiri ya, air elektrolit bikin sendiri, gulanya 0, berat badan kita nggak naik, tapi sodium kita terpenuhi. Jadi itu pentingnya air elektrolit. Dan kita nggak bakalan lemes, pusing, keliangan ya, karena kita cairannya ngedrop. Dan ada banyak lagi ya makanan-makanan yang bakalan membantu progres kita. Dan gue bakalan sharing biasanya untuk klien-klien gue aja, khusus buat klien gue. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk gue bimbing langsung, gue pandu langsung, gue kasih tahu menu makanan yang wajib dikonsumsi dan wajib di stop dulu sementara. Apa aja, cara masaknya gitu yang enak-enak ya. Termasuk juga program latihan, mau di rumah ataupun di tempat gym, itu gimana aja tuh latihannya setiap harinya. Dan gue bakalan monitor langsung. Ya, teman-teman bakalan semakin termotivasi. Karena gue langsung pandu ya setiap hari. Ya, jadi teman-teman kalau bingung nggak pasrah. Karena kalau bingung bisa langsung nanya ke gue ya, kita bisa diskusi solusinya apa nih. Oke, dan kita akan selalu turun setiap minggunya. Oke, terutama buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan ya, jadi lebih sehat, fatty liver yang nggak ada lagi ya, kelemahan hati, lingkar perutnya menurun. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di bio profil akun gue.